Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal dengan NIM 231011085 dari kelas Ilmu Komputer angkatan 2023 kelas B, Institut Teknologi Bijak-Bibi. Izin kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah sistem operasi. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai perizinan file sistem operasi Linux. Selanjutnya kita masuk kepada slide pengertian perizinan file, di mana perizinan file di Linux adalah sistem yang mengatur hak akses pengguna terhadap file atau direktori. Kita dapat melihat tipe aksesnya ada RWX, di mana R merupakan read, yaitu membaca isi file dan melihat daftar direktori. Selanjutnya ada write, mengedit atau menambah serta menghapus file. Execute atau X menjalankan file atau mengakses direktori. Selanjutnya kita dapat melihat perintah dasar yang akan kita gunakan pada command prompt pada sistem operasi Linux. Di mana pertama ada mkdir yaitu make directory. Fungsinya itu membuat direktori baru. Selanjutnya ada group add yaitu membuat grup atau membuat grup pengguna baru. Selanjutnya ada user mode, di mana user mode ini berfungsi untuk menambahkan pengguna ke grup tertentu. Selanjutnya ada chmod atau change mode, yaitu mengubah izin file atau directory. Selanjutnya ada ls/l, yaitu list file with details, yaitu berfungsi untuk menampilkan daftar file atau directory beserta detailnya. Selanjutnya ada cat atau concatenate, berfungsi untuk menampilkan isi file teks di terminal. Selanjutnya ada perintah nano, yaitu membuka editor teks sederhana di terminal, berfungsi untuk membuat file atau file txt. Baik, selanjutnya kita masuk pada representasi izin atau octal notation. Di mana representasi izin adalah cara sederhana untuk mempresentasikan izin file atau direktori di Linux menggunakan angka 0 sampai 7. Setiap angka tentunya mewakili kombinasi izin seperti R yaitu read, write yaitu yaitu write, dan X yaitu execute. Saya akan menjelaskan nilai dasar izinnya dan bagaimana. Mohon maaf sebelumnya saya tidak menampilkan di PPT, tapi saya akan berusaha menjelaskan sedikit. Jika izinnya tidak ada, berarti simbolnya itu garis lurus-lurus gitu apa? Ya begitulah, seperti kita lihat di sini. Simbolnya seperti ini. Kemudian jika izinnya hanya untuk membaca, berarti simbolnya itu R atau write. Ya, jika untuk menulis saja, eh, yaitu yaitu write. Jika untuk eksekusi saja, simbolnya itu yaitu X. Eh, saya lupa, sedangkan untuk angka-angka biner dari RWX tadi itu, R itu angka binernya 100, untuk menulis itu 010, untuk eksekusi 001. Di mana untuk simbol baca dan tulis kita dapat lihat sini RW, di mana nilai oktalnya yaitu 6, sedangkan untuk R nilai oktalnya itu 4. Untuk RWX nilai oktalnya itu 7 dengan angka biner 111. Sedangkan contoh penggunaan yaitu kita dapat lihatnya change mode 755 file, yang dimana 7 itu merupakan RWX, jadi dapat membaca, menulis atau mengedit dan eksekusi. Sedangkan untuk RX yaitu group dan RX5 untuk lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, walaupun agak kurang di bagian representasi izin atau octal notation. Selanjutnya kita akan masuk ke slide berikutnya.
Selanjutnya kita masuk ke slide struktur perizinan file, di mana perizinan file di Linux terdiri dari 10 karakter yang menunjukkan tipe file dan hak akses untuk pemilik atau owner, grup, dan pengguna lain atau others. Di mana kita lihat karakter pertama jenis item, file biasa slash directory D, eh, merupakan jenis file, sedangkan karakter kedua sampai keempat merupakan izin untuk pemilik atau owner. Karakter 5 hingga ke-7 izin untuk grup pengguna atau group, sedangkan karakter 8 sampai 10 izin untuk pengguna lain atau others. Adapun simbol perizinan sudah dijelaskan di slide sebelumnya, yaitu RWX, di mana R merupakan read, W merupakan write, X merupakan execute. Kita dapat melihat di sini contohnya yaitu slash rwxr slash xr, yang dimana merupakan rwx merupakan pemilik dapat membaca, menulis, dan mengeksekusi file, sedangkan rx merupakan grup hanya dapat membaca dan mengeksekusi file, sedangkan untuk simbol R atau huruf R yaitu pengguna lain hanya dapat membaca file atau read. Adapun hak akses khususnya yaitu pemilik owner, grup, pengguna lain others, semua pengguna di luar pemilik dan grup. Mungkin itu saja dari struktur perizinan file. Agar lebih mudahnya, kita akan mencoba mengerjakan implementasinya. Kebetulan saya sudah mengerjakan implementasi dari struktur perizinan file atau perizinan file pada sistem operasi Linux. Soalnya kita masuk ke implementasi perizinan file, di mana langkah pertama itu membuat directory. Sebelum kita membuat directory, ada baiknya kita mengetik pada terminal yaitu script session log, di mana script session log ini eh, digunakan untuk merekam seluruh aktivitas yang dilakukan di terminal dalam sebuah file log. Dalam hal ini, nama file log ditentukan adalah session log. Setelah membuat session log, kita masuk membuat struktur directory. Di mana kita menggunakan sudo yaitu memberikan izin administratif untuk menjalankan perintah dibutuhkan karena pembuatan directory di lokasi home memerlukan hak akses root. Kemudian mkdir atau make directory, ya bahasa Inggrisnya make directory, singkatan digunakan untuk membuat directory baru, di mana slash home slash nim saya yaitu 231.0.1.1.085, di mana lokasi dan nama directory yang ingin dibuat. Di mana sini kita masukkan sudo password for Iqbal yaitu password untuk Ubuntu-nya. Selanjutnya kita membuat subdirectory. Di mana subdirectory ini sintaks yang pertama itu sudo mkdir atau make directory slash home slash 231.0.1.1.085 tim A. Begitu pula selanjutnya, yaitu yang membedakan itu nama timnya ada tim A, tim B, tim C yang merupakan subdirectory. Kita dapat lihat di sini sintaks untuk membuat directory share, di mana sudo mkdir slash home slash 231.1.1.085 slash share digunakan sebagai directory bersama. Terus kita menggunakan sintaks ls l home 231.1.1.185 untuk menampilkan detail atau format seperti hak kepemilikan, seperti izin akses, ukuran, dan waktu pembuatan directory. Kita dapat melihat di sini D, RW, XR, XRX, di mana saya sudah menjelaskan apa itu pada slide sebelumnya. Selanjutnya kita masuk ke eh, langkah berikutnya. Selanjutnya kita masuk ke
membuat grup pengguna untuk masing-masing tim, di mana sintak yang kita gunakan itu sudo group add tim A, sudo group add tim B, sudo group add tim C. Di mana sudo group tim A untuk membuat grup bernama tim A dengan hak akses root menggunakan sudo. Begitu pula dengan grup tim B, grup tim C, sintak cat slash etc slash group berfungsi untuk menampilkan isi file, yaitu file sistem yang berisi daftar semua grup yang ada di sistem beserta informasinya. Jadi output yang diharapkan dari membuat grup pengguna ini, grup baru tim A, tim B, tim C berhasil ditambahkan ke sistem. Selanjutnya kita masuk ke menambahkan pengguna ke grup, di mana dengan sintaks sudo user add dan so, di mana saya menambahkan memberi nama pengguna baru yaitu dan so. User add ini untuk menambahkan user. User kedua itu Ricard, user ketiga itu chunks, di mana sintaks cat slash etc slash group itu untuk menampilkan informasi atau untuk memverifikasi grup yang tersedia termasuk grup pengguna baru yang telah ditambahkan. Selanjutnya kita masuk ke sintaks sudo usermod slash garis ag tim A dan so, di mana sudo usermod ini untuk menambahkan pengguna dan so ke grup yang sudah menjadi anggota pengguna tersebut. Sedangkan untuk sudo usermod aj tim B Ricard menambahkan pengguna Ricard ke grup tim B dengan cara yang sama. Sedangkan sudo usermod garis aj tim C berfungsi untuk menambahkan pengguna chunks ke grup tim C, di mana sintaks cat slash etc slash group ini berfungsi untuk menampilkan untuk memverifikasi bahwa pengguna sudah ditambahkan ke grup yang sesuai. Fungsi utama dari menambahkan pengguna ke grup ini untuk mengelola keanggotaan pengguna dalam grup untuk memberikan akses yang sesuai pada direktory tim. Opsi EJ pada perintah usermod memastikan bahwa pengguna ditambahkan ke grup baru tanpa menghapus keanggotaan grup lain. Selanjutnya kita akan masuk ke slide selanjutnya. Yang keempat itu menetapkan kepemilikan grup pada setiap direktori, di mana sintaks yang saya gunakan ini merupakan sudo change own atau mengubah kepemilikan grup direktori tim A menjadi grup tim A. Sebenarnya saya salah memberikan nama tim sini, seharusnya namanya berbeda untuk mengubah kepemilikan agar tidak bingung, di mana saya malah memberikan nama yang sama yaitu tim A ke tim A juga. Tapi tidak apa-apa, yang penting implementasinya berhasil, di mana kita menggunakan change on untuk menunjukkan perubahan hanya pada grup pemilik atau grup ownership. Begitu juga dengan sintaks yang lainnya, sudo change on tim B slash home slash 231.01085 slash B. Output yang diharapkan pada sudo change on ini menunjukkan bahwa grup pemilik direktori tim A, tim B, dan tim C telah berubah menjadi tim A, tim B, tim C masing-masing, sedangkan direktori shared tetap oleh grup root. Di sini saya agak keliru memberikan nama, malah kembar namanya. Selanjutnya kita masuk kepada sudo change group, di mana sudo change group ini untuk mengubah grup pemilik direktori tim A menjadi grup pemilik tim A. Saya katakan sekali lagi, mohon maaf, saya memberikan nama yang salah, malah memberikan nama yang kembar.
di mana semua implementasinya sama. Untuk mengubah grup pemilik direktur tim B menjadi tim B. Kita lihat sudo change group tim C, mengubah direkturnya menjadi tim C. Output yang diharapkan dari sintaks di atas atau perintah di atas menunjukkan bahwa grup pemilik direktur A, tim B, dan tim C telah berubah menjadi tim A, tim B, dan tim C masing-masing, sedangkan direktur shared tetap dimiliki oleh grup root. Saya akan menjelaskan juga perbedaan antara change own dan change group. Change group itu berfungsi hanya mengubah grup pemilik atau grup ownership suatu file atau directory, sedangkan change own itu dapat mengubah pemilik file atau directory sekaligus grup pemiliknya. Selanjutnya kita masuk ke langkah berikutnya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada mengatur izin pada directory, di mana kita menggunakan perintah sudo chmod atau chmod, yaitu 770, di mana 770 ini yaitu untuk memberikan izin penuh atau RWX kepada pemilik direktori dan grup pemilik direktori tim A, sementara pengguna lain tidak diberi akses. Begitu juga dengan sintaks di bawahnya, tim B dan tim C. Jadi output yang diharapkan dari sintaks untuk mengatur izin pada directory sudo change mode ini, yaitu sudo change mode 770, direktori tim A, tim B, dan tim C memiliki akses untuk RWX untuk pemilik grup, RWX untuk grup pemilik tim A, tim B, dan tim C, sedangkan garis ini, garis lurus, tidak ada akses untuk pengguna lain. Sedangkan untuk kita dapat lihat di sini, directory shared tetap memiliki izin default, sedangkan yang lainnya tidak. Apa fungsi utama untuk mengatur izin pada direktori ini? Untuk membatasi akses direktori. Jadi hanya pemilik dan anggota grup yang memiliki akses penuh membaca, menulis, dan mengeksekusi ke direktori masing-masing. Sedangkan pengguna lain seperti tim A ingin mengakses tim B tidak bisa. Selanjutnya izin pada directory shared, yaitu sudo chmod 775 /home /231.1.085/shared, di mana sintaks itu untuk mengatur izin akses directory shared agar pemilik memiliki akses penuh atau RWX, grup memiliki akses penuh atau RWX juga, pengguna lain atau others memiliki akses baca dan eksekusi atau R/X. Kita dapat melihat sini DRWX RWXR pada directory shared. Jadi output yang diterapkan pada sudo change mode 775 ini sintaks RWX, di mana untuk pemilik root memiliki akses penuh, RWX untuk grup root memiliki akses penuh, sedangkan untuk RX untuk pengguna lain hanya dapat membaca dan mengeksekusi file atau isi directory. Selanjutnya kita masuk ke slide berikutnya. Selanjutnya kita masuk ke yang keenam, yaitu menerapkan sticky bit pada direktori bersama, di mana sintaksnya dapat kita lihat ke sudo chmod +t/home 231.1.085, direktorinya shared, di mana jika kita ls min l, maka pada direktori shared itu sudah ada sticky bit min b, min t, di mana sticky bit ini memastikan bahwa file di dalam direktori bersama atau shared hanya dapat dihapus atau diubah oleh pemilik file, pemilik direktori, administrator root. Outputnya kita dapat melihat seperti ini. Karakter T pada akhir izin direktori
Sort menunjukkan bahwa sticky bit telah diterapkan. Manfaatnya untuk sticky bit ini mencegah anggota tim lain menghapus file atau dibuat oleh pengguna lain di directory share. Selanjutnya, pembuatan dan pengelolaan file di directory bersama atau directory share, di mana kita menggunakan sintaks nano, di mana untuk menulis di file txt, nano file uax.txt, saya menamakan filenya file uax.txt. Ini sudo nano file txt. Untuk menampilkan isi file txt-nya, kita menggunakan sintaks cat nano file text file uas.txt, nama file tadi. Kita dapat melihat output yang dihasilkan setelah menulis di dalam file txt, maka hasil yang keluar isi file ini merupakan isi dari uas. Berarti menunjukkan kita dapat membuat dan pengulang file di direktori bersama telah berhasil. Langkah-langkah pengelolaan file mencakup pembuatan file dengan perintah nano serta menampilkan file dengan perintah cat. Selanjutnya kita akan masuk ke slide selanjutnya. Selanjutnya kita masuk ke hasil implementasi file regional file atau uji akses, di mana yang pertama kita ingin menguji danso atau user danso dengan sintak su danso, yaitu berpindah ke pengguna danso untuk menguji hak akses yang dimiliki oleh pengguna tersebut atau pengguna danso dengan memasukkan password yang sudah saya buat untuk pengguna dengan sintak cd untuk mengakses untuk memberikan validasi cd slash home slash nim saya slash tim a dengan kita membuat file directory atau nano file uas danso untuk mengecek filenya, file txt. Selanjutnya kita mau menampilkan file txt cat file uasdanso.txt. Ini merupakan isi dari file uasdanso. Selanjutnya kita menguji jika ingin memindahkan filenya ke directory B tidak bisa. Sintaksnya yang dihasilkan cd slash home 231.1.1.85 tim B dengan output cd can change directory to home slash name saya slash tim B karena perintah ini gagal karena danso tidak menjadi anggota grup tim B atau tim C. Serta danso tidak memiliki izin untuk mengakses direktori tersebut. Sedangkan jika ingin change directory ke shared berhasil, karena hal ini disebabkan karena direktory shared memiliki izin baca dan eksekusi untuk semua pengguna termasuk danso. Itulah tadi gunanya kita menambahkan 775 atau akses untuk setiap user, yaitu 775 RWX untuk setiap user termasuk danso. Selanjutnya kita menulis cat file uas. Kita ingin membuktikan bahwa apakah file shared, directory shared dapat dibaca oleh pengguna danso. Cat file uas.txt, maka sintaks yang keluar isi file ini merupakan isi dari uas, yang dimana isi file txt ini merupakan directory shared. Selanjutnya kita ingin menguji user kedua, yaitu su Ricard. SU untuk berpindah ke pengguna Ricard untuk menguji hak akses yang dimiliki pengguna tersebut. Selanjutnya kita mau mengetik cd atau change directory slash home slash 231.1 nim saya slash b dengan membuat
nano file wasrika.txt. Dengan isi file txt-nya itu ini merupakan isi dari file wasrikar typo di sini. Jadi kita dapat membuat atau menambahkan file pada directory atau user rikar di dalam directory tim B. Sedangkan dan tadi membuat file dalam directory tim A. Selanjutnya kita mencoba untuk mengakses directory tim A dan mengakses directory tim C pada rikar yang berada di directory B. Apakah bisa atau tidak? Kita akan melihatnya di mana kita mengetik cd home bla 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 slash tim A. Sintaks yang dihasilkan can cd atau tidak dapat berpindah ke directory tim A karena rikar bukan anggota grup tim A dan tim C. Selanjutnya kita akan menguji apakah rikar bisa eh, mengakses directory search dan memiliki izin baca untuk directory search. Kita mencobanya cd slash bla 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 slash bla bla slash search dengan eh, menulis lagi cat file uas. Apakah Rika dapat membaca file txt dari directory search? Maka output yang dikeluarkan isi file ini merupakan isi dari uas. Di mana isi file txt ini merupakan directory search. Mungkin kita akan masuk ke slide selanjutnya, yaitu jakses untuk user ketiga, yaitu Chunks. Oke, kita masuk ke uji hasil terakhir, yaitu SU Chunks. Seperti pada slide selanjutnya, kita masukkan password, kita mengganti directory ke tim C dengan membuat file txt dengan sintaks nano file was chunks. Dengan menulis file txt, yaitu ini merupakan isi dari file chunks. Ini membuktikan bahwa kita dapat membuka editor karena chunks memiliki izin akses penuh pada directory C. Begitu juga dengan pengguna-pengguna mulai dari seperti Danso tadi, yaitu merupakan pengguna dari directory A, dan Ricard merupakan pengguna dari directory B sehingga dapat membuat file txt dengan sintaks nano. Terus kita coba membuktikan apakah chunks ataukah apakah chunks dapat berpindah ke atau mengakses directory B atau tim A atau directory tim A. Kita mencobanya dengan sintaks cd slash bla 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 slash bla bla tim A cd slash bla bla slash bla 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 tim B. Maka sintaks yang dikeluarkan cannot change directory to slash home slash name saya slash tim A. Begitu juga pada directory B. Selanjutnya kita akan mencoba membuktikan apakah pengguna chunks yang berada di directory C dapat mengakses atau apakah memiliki izin pada directory search. Kita mencobanya cd slash home slash 231.1.085 slash search. Tidak ada sintaks yang dikeluarkan ya, seperti sintaks di atas, yaitu can. Berarti file cuam berhasil mengakses atau mengakses directory search dengan membaca directory search, yaitu isi file ini merupakan isi dari uas directory. Dari kesimpulan, perintah ini memastikan bahwa pengguna hanya memiliki akses penuh pada direktori sesuai dengan keanggotaan, seperti Dansok hanya berada di direktori A, berada di direktori B, dan yang terakhir Chance berada dalam direktori C, dan akses terbatas ke direktori bersama, yaitu short. Selanjutnya kita sudah selesai menyelesaikan uji akses pada implementasi perizinan file di mana kita berhasil membuat seperti yang diharapkan. Jika ingin mengakhiri sisi ini, maka kita akan mengetik lagi exit
kemudian menulis sintaks, script, dan maka session loginnya sudah terekam dan masuk ke dalam penyimpanan Linux. Selanjutnya kita masuk ke slide terakhir, kesimpulan dari implementasi yang kita lakukan yaitu perizinan file pada sistem operasi Linux. Yang pertama itu manajemen perizinan file Linux sangat penting untuk menjaga keamanan dan privasi data. Selanjutnya mengatur siapa saja yang dapat membaca, menulis dan mengakses file atau direktori. Fungsi utama dari implementasinya itu membatasi akses hanya untuk pengguna dan grup tertentu. Selanjutnya mendukung kolaborasi dengan memberikan izin sesuai kebutuhan. Ketiga, implementasi yang berhasil, setiap tim hanya memiliki akses ke direktori mereka masing-masing, yang seperti uji akhir yang sudah kita buat tadi. Directory set memungkinkan kolaborasi dengan pengaturan izin terbatas, yaitu kita sudah mencobai pada uji hasil tadi, di mana para pengguna yang berada di direktori ABC dapat mengakses dengan izin terbatas pada direktori sort. Jadi saya dapat menyimpulkan bahwa kita dapat menyimpulkan bahwa penyampaian perizinan file di Linux sangat penting untuk menjaga keamanan data dan privasi data. Dengan menggunakan sistem perizinan ini, kita dapat dengan mudah mengatur siapa saja yang memiliki hak untuk membaca menulis atau mengakses file directory. Sistem ini berhasil memberikan akses yang terbatas kepada masing-masing tim sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain itu, penggunaan Octal Notation mempermudah pengaturan izin dengan cara yang lebih efisien, sehingga administrator dapat mengelola hak akses file dan lebih cepat dan mudah. Implementasi ini berhasil memenuhi tujuan awal, yaitu menciptakan sistem yang aman, efisien, dan mendukung kolaborasi tim. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan atau saya paparkan. Mohon maaf atas kekurangan segala kekurangannya. Saya atas nama Muhammad Iqbal mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya kepada Bapak dosen jika cara bicara saya berbelit-belit. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.